jadi sumber rohani apa semangatnya rohani kita selalu mendekatkan kepada Allah. Akal dan pikiran kita, mana pikiran kita tidak abang sebut bisa sehat, akal kita masih sehat karena sebalik dari akal sehat berarti akal gila. Ketika akal gila kita tidak sehat berarti akalnya yang tidak sehat. Kita bersyukur akal kita masih diberikan kesehatan. Amin ya Allah herman. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke jiwa kita. Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jemaah sekalian, untuk persingkat waktu, alhamdulillah kita masih bisa ngaji di taklim kopi yang mana kata ulama julus suka fi majlisil ilmi yukafiru sajil majlisil lahmi. Ketika kita duduk di majelis ilmu itu akan berkifarati atau hapus 70 tempat lahwi, tempat canda, tempat jas melupa kepada baiklah untuk mempersingkat waktu kesempatan bahwa kemarin langsung ke poin jadi bahwa air itu kebagi 4, ada air mutlak sebutnya tohir, suci, dan mencucikan kalau bahasanya tohir wa mutahhir. Ada air mutaghayyir yaitu air yang kena campuran, yang mana campurannya itu dengan benda suci atau air mutanajis. Mutanajis itu air sedikit atau air banyak tapi najis pun banyak. Mutanajis ada air musammas, air yang kena sinar matahari. Untuk memberi pengalaman kemarin sudah dijelaskan satu persatu, ada pertanyaan kemarin udah. Selanjutnya yang masalah air itu emang ada 7 air yang bisa dipakai untuk bersuci. Sebagaimana menurut keterangan di dalam kitab Kifayatul Akhyar, al-miyahu allati yajibu biha tathhir sab'umiyah. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci ada 7. Ma'us sama, pertama air dari langit yang disebut air hujan. Wa ma'ul bahri, dan kedua air laut. Wa ma'ul nahri, dan ketiga air kali, biasanya kali malang, tapi suci gitu kan. Kali mana karena nggak suci alasannya apa? Karena bercampur udah sama ini. Yang saya najis, sebetulnya barang-barang semua kotoran sebetulnya udah berubah warna. Jadi mungkin kalinya ada keterangan dalam kalimat jernih. Sebutnya wa bi'ri, air sumur timba kalau timba kalau kampung-kampung dulu. Bi'ru wa ma'ul air mata air yang kecil tapi ini gitu kan. Misalnya di gunungan kecil bisa suci. Malah bisa dipakai minum itu masih yang pegunungan. Selanjutnya ma'ul salji, air es. Kita kutub es itu bisa dipakai bersuci. Wa ma'ul barad, dan air embun misalkan malam tadi bisa dikumpulkan ketika banyak. Contohnya air embun ada 20 atau misalkan seember tapi emang belum kita pakai, bisa dipakai bersuci air embun. Yang mana air itu bisa dituju itu barusan. Ketika air ini suci bisa dipakai bersuci, yaitu bisa bersuci itu satu untuk wudu, kedua ketika kita untuk adus mandi wajib. Kalau mandi sunnah air mustahab itu nggak apa gitu kan, asal jangan kita nggak ada najis gitu kan. Tapi kan dikhawatirkan di badan kita ada najis, kita berarti mau tidak mau ketika mandi pun kita harus air yang suci, air mustahab. Baik, selanjutnya yang kita jelaskan sekarang wal kulatani khamsumi'atin bil aruqi taqriban bil asal. Kita terangkan sekarang itu masalah air 2 kula. Menurut keterangan air 2 kula itu 500 liter, tapi liternya untuk Irak, luar negeri, bukan liter Indonesia. 500 liter, maka keterangan itu balakal mau pelatna ini dikolin fajarul najis selesai. Ketika air 2 kula ke najis airnya tidak jadi najis, tidak jadi mutan najis.
Tapi kalau airnya kurang 2 bulan ketimbang najis, bukan najis gitu lah. Masalah kita perbedaan kulah Indonesia dan kulah luar negeri itu untuk sementara kita para ulama di antaranya apa 200 berapa Pak? 216 ya ketika 200 atau lebihnya lagi atau menurut ini mah menurut apa kolam meteran itu 60 kali 60 atau semeter kurang lah gitu kan. Kebal 60 persegi 60 kali 60, makanya bagusnya kalau bikin bak itu emang semeter tinggi gede ketika gede gitu kan. Ketika malam enggak ada kayak cicak masuk itu enggak beda aja asalkan jangan berubah. Tapi kalau berubah misalkan jadi mohon maaf contoh jadi bau tai cicak contohnya suatu makanya nggak bisa itu di dalam kitab Riyadhul Badiah walaupun airnya tapi berubah itu jadi misalkan air laut asin jadi bau misalkan bau kamper jadi bau bangke bisa bahasa bangke kalau bau ikan asin wajar ikan bau ikan apa dia bau bangke pada walaupun besar tapi kalau salah satunya berubah tetap nggak bisa. Intinya sekali lagi yang dinamakan dua bulan itu menurut untuk sekarang yaitu 60 kali 60 cm atau bertangan sehasta setengah. Hasta itu satu ini lebih sedikit tapi yang pas karena pendek yang pas lah kita ya ketika panjang bukan panjang dalamnya dalam dan lebarnya ya segitu saya ini sampai sini lebihin sedikit sini saya setengah sehasta setengah kita wudhu gitu ternyata kita wudhu gitu lebihin sedikit saya kira bahasa sehasta setengah sehasta itu kan hitungannya sepilih dan lebihin sedikit untuk sekarang mah 60 kali 60 cm ketika kita pakai wudhu atau misalkan contohnya kalian najis itu nggak jadi kita najis tetap berubah di Baghdad terus jadi ketika air itu air 2 mudah apabila hitungan kita kalau bahasa Arab 500 liter kalau bahasa Indonesia mah udah sampai 500 sampai 200 sekian ada 220 liter kita beda jauh beda kita atau menurut para ulama ketika ditimbang atau diukur ya sekitar 60 kali 60 cm. Apa drum udah bagus dalam drum udah mencap. Jadi ketika tetap cara kita berwudu airnya tempat dipakai kayu atau punya air sedikit seember bagaimana caranya pakai itulah pakai lubang dikit padasan apa padasan pancuran padasan pancuran kecil tapi si bisa besar harus semahi gitu maksudnya harus cukup ya paling tidak yang wajibnya aja lah yang wajib misalkan kan wajib kalau ada yang syafi'i yang wajib dahulu itu ada 6 satunya 2 membasuh kedua tangan sampai sikut ini dan ketiga apa satunya kedua membasuh muka ketiga membasuh 2 tangan sampai sikut keempat membasuh ini apa kepala langsung kaki kelima keenam kaki masalah kuping itu sudah sebetulnya tapi alatnya dipakai tapi misalkan kalau airnya sedikit yang wajibnya aja dahuluin maksudnya ketika ini enggak kuping itu enggak ini jadi buka itu batas yang ini ini pun apa kalau bangun itu gelek harus bersih harus kan gelek itu menghalangi kita satu enggak kayak ulama kalau yang berarti enggak sadis kalau ada yang seperti belek contohnya ulama apalagi seperti yang nempel-nempel sensitif oli tapi kalau ini sebutnya apa nah ini asar bekas pulpen juga enggak soalnya nyerap gitu kan yang sebut cat lah kayak gitu yang benar-benar di anggota badan wudhu kita misalkan kalau di tangan minimal sama sini jangan ada yang menghalangi tapi kalau di sini udah apa kalau di kaki minimal sahabatnya apa sebutnya itu mata kaki kalau di sini udah apa ada yang menghalangi nanti kan ini
itu udah tidak kata para Pak Ustadz tadi ketika sholat kita benar minimal dari wudu pun kita harus benar cara jangan ada yang halang gitu kan kuku-kuku kita apa kita apa walaupun ya sebenarnya kuku itu dipotong karena meskipun peluru walaupun potongnya itu kan ada waktu-waktunya bagusnya waktu Rabu apa hari Rabu atau hari Jumat para ulama ketika salah waktu pun ada ulama kadang-kadang ada apa ya jelek-jelek kalau nggak salah ketika memotong kuku hari Selasa itu orang itu akan diwarisi kebun makan apa buahnya banyak makan jadi bagaimana itu Rasulullah memberikan caranya pertama banyak versi dari sini dulu ke sini gitu kan tunjuk ke ini belakangan dua kalau dari ini kaki dari ini sampai dari sini ke ini kanan ke kiri gitu tapi banyak versi ulama itu kalau yang akan dipakai ya salah kita sedikit-sedikit sunnah rasul jadi sunnah rasul itu kalau ikut yang dipaksa juga itu masih banyak sunnah yang lain yang tidak ada walatani yaitu ayat 20 sekali lagi nama untuk selanjutnya sekarang dua pembahasan aja ya yaitu masalah kedua wajulul maitati tathuru bidibab kulit bangke bisa disuci bidibab dan disamak itu kalau bahasa di apa dibikin kayak gulung gitu kan ila jadal abiwan kecuali maaf kulit anjing dan babi itu nggak bisa mencari kulit nggak bisa kulit wamat kalau dengan anak atau anaknya misalkan babi kawin dengan sapi yang apa tahu tuh misalnya walaupun anaknya berbentuk sapi tapi yang hamilinnya bapaknya sih nggak bisa tetap aja tidak bisa walaupun berbentuk sapi apalagi berbentuk babi anaknya wamat berbentuk ahadina atau salah satunya karena anjing contoh ya kawin dengan sapi anaknya sapi milik sapi tapi bapaknya aja nggak bisa apalagi bagi masalah kulit ini jadi contohnya kita di hutan ada harimau misalkan itu kan harimau bangke itu kan emang harimau itu haram dimakan tapi kulitnya itu bisa disamak caranya kalau bahasa ulama si kulitnya itu pretelin di dalam kulitnya apa si dagingnya jangan sampai daging yang nempel seperti contoh kulit itu biasanya jangan tahu kan ini sisi dibuang ya si daging-daging yang ada itu terus dibalur yang asam-asam semua apa ya seperti ya ramuan-ramuan di garam apa ya misalkan di hutan-hutan tahulah orang-orang tua dulu misalkan kalau walaupun rasanya walaupun dengan tai merpati kalau yang keser-keser gitu nggak apa kan supaya bikin itu dulu jangan sampai bau kan jangan sampai bau di caranya kata ulama alangkah baiknya ketika itu langsung direndam bagaimana caranya supaya si kulit itu nggak sampai busuk tapi bisa dipakai kulit itu caranya seperti kulit beduk contohnya buat kulit beduk direndam tapi alangkah baiknya ketika beres dibasuh dengan air bersih air suci nah si kulitnya itu menurut para ulama apakah bisa dimakan apa enggak sebagian ulama katanya ini bisa buat dipakai doang pakai baju enggak bisa dipakai dimakan ulama kedua bisa kalau berlapan kulit itu walaupun kulit harimau kan harimau makan tapi tata cara dari kulitnya itu benar-benar secara alami gitu ini apa tadi benar-benar itu di kulit karena kulit bahasa ulama apa keterangan boleh kulit bangke bisa jadi suci ketika disabak itu ketika lapar boleh ini yang ketiga kulit mah yang kulit itu mah kulit harimau cuma pajangan doang tetap nggak bisa dipakai apa-apa cuman ketika tadinya bangke ketika disamak jadi suci itu kulit jadi kita milih mana pilih yang pertama aja lah kita buat apa sih kulit harimau dimakan kecuali yang benar-benar apa
pertanyaan gimana kalau kulit sapi mah udah kan apalagi sebelum benar dipotong dipotong secara halal yang halal. Keduanya misalkan kulit sapi tapi sapinya mati di kulitnya disama kayak tadi yang apa gitu kan bahasanya tadi bangkai najis tapi si kulit itu bisa jadi suci si kulitnya doang gitu kan orang mati kita turun di bangki lagi kecuali kulit yang lain selain kulit babi dan anjing kulitnya bisa disama. Tata cara samanya seperti bikin kulit beduk itu tata cara apalah sekarang pakai cuka apa jangan sampai robek gitu kan direndam terus dengan air bersih dicuci dijemur bisa gitu dipakai bisa pakai baju pakai selimut gitu kan. Kata ulama ada yang itu buat sendiri nggak boleh dijual ada intinya itulah buat kita ketika kulit bangkai bisa disamak dan halal untuk dipakai cuma dimakan ada versi ulama yang lain yang membolehkan dimakan yang penting yang buat baju intinya misalkan kalau orang dulu itu untuk masalah penjelasan kulit bangkai gitu caranya dibuang sih daging-dagingnya preterin terus dipakai yang keset apa tuh ramuan atau sebenarnya cuka apa supaya jangan ini terus udah itu beres tetap dibasuh dengan air bersih supaya enggak suci atau dibersihkan terus dijemur itu jadi suci udah lah ada pertanyaan itu dah ya. Buat wudhu gitu di pantai boleh sendi itu ya ini ya sendi harus ini gitu kan harus cuma cukupin gitu nggak apa sama kulit itu yang dibikin kaligrafi ya kaligrafi ya gitu. tapi ya sudah itu alat masa dibikin kaligrafi nggak masalah ya nggak masalah sebenarnya emang beberapa masalah ilmu tasawuf mah tetap itu kan sebutnya kata ulama dikhawatirkan kulit itu kan apa ya ini takut keinjak ya nggak apa asal benar-benar panjang namanya itulah jangan sampai ke belakang katanya yang tinggi kita jangan jorok tempat yang layak gitu tempat yang layak gitu yang layak lah jangan kan kita di bawah jangan sampai di belakang jadi sebetulnya nggak sopan juga gitu kan bagus keren itu kan memang ketika ada keterangan itu boleh asal seperti kulit kijang pun memang yang benar-benar tasawuf seperti ini baru kan ada yang membolehkan itu dikhawatirkan ya gitu takut nggak bisa merawat itunya baru sampai ditaruh di dompet kita kan belakang itu tentutan gitu kan kayak ini itu udah ini itu nggak ya udah dari baris itu dia jual kaligrafi dari kulit tuh mandi lu kecakuin giliran aja iya itu kan ketika berjual itu harus punya wudhu lah gitu kan nggak punya wudhu kan ya kecuali emang ada keterangan lain misalnya membawa tas tapi kalau di tas cuma itu doang terus dia lihat dia jualan setiap kali jualan kaligrafi nggak punya wudhu ya haram juga kalau itu kan seperti bawa musaf itu kan kalau musaf itu kan tulisan Al-Quran tapi bukan di Al-Quran itu kan musaf lembaran karena di bawah lapat Allah ya tapi ya gitu sebenarnya rata-rata kalau kaligrafi yang dari kulit itu kan sebenarnya Allah Muhammad sama ayat kursi iya banyak benar bang ya nggak apa lah itu mas ya gitu kan cuman dikhawatirkan itu kita bisa nggak ininya gitu jangan sampai kita di belakangnya sampai kapan keinjak gitu dosa sih bapak ya ya mari nanya anaknya lagi juga ketinggalan maaf itu ketinggalan berulang masih akhir kan dua masalah urusan dan masalah kulit bangkai bisa disamak ya itu disamak itu seperti kereta ini kayak bikin juga kalau musim bangkai harimau tapi itu boleh juga kan kulitnya itu buat misalkan buat alas sejadah buat sholat boleh tuh kok biasanya itu kan udah suci boleh dan cuman kan lama itu nggak berarti antara dimakan gaya-gayanya gitu kan disebut
dengan nama surat buat dipakai doang, nanti pakai bisa dipakai bisa nggak apa. Jadi pakai itu bawa pakai saja nggak apa, karena udah suci. Kalau nggak boleh. Temanya tadi wudhu kan ya? Iya makanya. Nah itu Pak. Iya, ini apa? Biasanya kalau wudhu nih kita kadang nggak tentu ya, biasanya kalau saya lihat sering nggak tentu sampai 3 kali, kalau lebih dari 3 kali itu gimana hukumnya? Isrok, kalau isrok itu nggak dapat pahala gitu. Bahasa isrok itu kan dalam video jadi nggak dapat pahala gitu kan. Tapi sah hubungan gitu kan. Kurang juga sama tuh? Nah, kurang ya ketika kurang dikhawatirkan. Nggak semuanya kebasuh gitu doang? Kayak udah jadi wajib tuh. Kalau kurang kan bahasa tetap anggap ketika wudhu itu harus merata. Sekalipun kalau merata kita yakin merata, ya nggak apa, wajibnya sekali. Kalau 3 kali kan sunnah, kan? Nah, tapi misalkan lebih dari 3 kali itu isrok. Isrok itu tetap sama saja, nggak dapat pahala katanya. Dulu ada bahasa isrok itu seperti makruh gitu lah. Jadi apa ada kalau bahasa itu, kalau bahasa kita bahasa tempat omelan lah gitu kan. Terus bacaan tetap jumlahnya kan Tidak, apa kanan dulu apa kanan kiri bolak-balik atau ya sudah kan kanan dulu. Banyak kanan. Setelah kanan kiri kita Nah, kalau bisa kan 3 kali Tiga 3 kali gitu ya. 1, 2, 3 atau mau kiri yang penting kan kepasuh lah. Karena caranya mau dari atas maksudnya kayak di bawah dan di bawah. 3 kali. Biasanya basuhan 3 kali cuma kanan dulu ya. Kanan dulu. Tiga-tiganya kanan dulu. Kanan dulu. Tapi nggak Kalau kanan kiri kita dulu. kanan kiri Ya nggak apa. Nggak apa-apa kan, yang penting 3 ya? 3 kali gitu kan. Soalnya kan bahasanya pertama kanan, berarti kanan itu pertengah habisin dulu kanan, yang bisa tekan kanan itu kita kan kanan dulu yang kiri gitu kan. kalau kuping kan Hah? Kalau kuping sunahnya bareng kuping mah. oh barang Gitu kan. tahu kan lu Jelas itu saya. Dulu saya kanan kiri 3 kali. Ya kalau sekarang saya juga pengen begini. Nah, refleks sekarang. Karena pengen kanan dulu gitu, tapi refleks gitu. Nah, kayak gitu juga kadang-kadang ini udah 3 kali ya Pak. Nah gitu. Nah makanya Kalau saya Pak Riki di balong begini dong waktu gurin. mempertanyakan maksudnya kalau ini kadang tangan ini enggak 3 kali apa 4 kali apa berapa gitu loh. kalau di sela-sela jari itu kalau nggak kena air batal berarti Maksudnya nggak Basah. satu. Nggak gitu ya, Baru harus misalkan kena gitu ya. Nah, ketika contohnya ketika sela tangan sela kaki gitu ya. ketika ini belum sempurna kita kanan itu tangan itu harus ini kan disunahkan kan di ini. Oke, kita buru-buru ini Nah, kalau link. misalnya ada luka tak yang nggak boleh kena air itu gimana tak? Ya Harus, kayak diperban lah bahasanya lah. Kalau ulama hadis ini ketika kita anggota badan kita, nah taruh aja sekarang ini di sini, taruh dulu sudah. Misalkan anggota badan menurut dokter, Ya. ketika misalkan sampai sini, Boleh kena air. harus diganti dengan tayamum. Nah, Jadi 2 kali dulu itu prosesnya disuci 2 kali. Misalkan ini dulu tangan, bersihin dulu karena kan tayamum itu harus pakai tanah itu tanah kering debu itu kan. Nah, udah beres itu ini kan. Niatnya juga caranya kan sudah tahu lah gitu kan. Atau di sini ada yang di sini kita ada yang pas ini gitu kan. Ada yang ulama itu pas di sini niatnya. Kalau itu tayamum istilah dalan anjila bahasa Indonesianya saya tayamum mengganti ini yang luka dari tangan dengan cara ini gitu kan ini dan gitu kan 3 kali cara yang ganti cara itu kan udah tangan sedikit gitu kan diganti itu Pak. Tapi ada ulama yang lain karena khawatirkan kita ini caranya ketika kita sebelum diperban itu wudhu dulu gitu kan wudhu dengan perban itu nanti ketika udah olesannya pakai ini pakai air bisa udah kalau misalkan nggak tahu praktek tayamum gitu kan ini kan pertama ulama tahu tayamum gitu caranya jadi ketika udah beres ini tangan kita tayamum ini yang lainnya dibasuh lagi dengan air lagi gitu kan sekarang mah ribet tapi nggak sholat kan gitu aduh jangan ulama Dipaksa dicuci pakai air motor ya. nanti ada yang pakai air lah kayak saya kemarin ini kan nggak sembuh ya kalau bisa aja pakai ini kan pakai hansapras ya kan tapi kan anggota wudhu ini anggota wudhu kan kaki itu ya guys segini mah wajar lah kecuali kalau kamu dia seperti dokter ya kan politik juga dokter
kan bahasanya ketika usul ketika ulama itu dikhawatirkan karena luka jabair itu kalau bahasa kita mah yaitu terbang. Begitu caranya ketika tangan diterban juga tahu misalkan ini digantinya dengan tayamum. Tayamum 2 kali ketika pertama ini dulu muka mau tetap pakai air Billahi ta'ala saya dulu karena Allah ta'ala kita menghilangkan alas kecil karena Allah ta'ala sudah 3 kali pas tangan kanan beri bersih dulu ganti dengan air lalu apa tanah diganti tayamum caranya kan gini bukan ada ulama di sini pak akan lihat ada pas di muka ini kan di sini kalau itu tayamum istibah salati badalan ilah kan atau bahasa Indonesia saya tayamum ini badal dari ganti ini kaki apa membasuh tangan kanan dan terus jadi tangan yang ini ya kita sampai pakai debu caranya kan gitu. Pertama yang ini dulu yang kanan dulu ya kita apa yang kiri dulu gitu ya. Karena itu berarti yang kanan pertama dulu kan ini terus hanya masih ada ini misalnya nanti kita dibasuh lagi dengan air dari juga ya nanti lah kita praktek bagian tayang. Jadi ulama tuh tidak balaga ke masa ini apakah boleh kulit bayi yang disamakan dijual waya jujur bayi wahibat tuh boleh kita dijual menurut para ulama dan boleh dikasihkan dan boleh kita dibahasakan pada orang lain. Tapi masalah dimakan hal yang jujur aklu apakah boleh dimakan kulit yang tadi bang Raja Jawa tapi menurut Imam Rafi'i boleh tapi Imam Nawawi tahrim haram dimakan. Ya, boleh seperti apa menyamak dengan barang najis seperti apa dartul memang seperti tai burung merpati boleh dengan itu. Tapi wajib bersuhu tapi wajib ketika tidak beres apa memasuk dengan air badan di dalam sabada kita beres penyamak tetap dengan air bersih jadi suci gitu. Tapi kalau kulit anjing karena nggak bisa buang air waktu siang lainnya mulai gitu kulit nggak jauh tuh rimau kalau bisa muntah gitu Badak. badak bisa jangan itu aja sih kayak gitu Bagong. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tarik ini. Jadi moderator bang? Dan mau saya Lagi di gunanya nih lama bener yang nanya mana? pengolahan pupuk kulit Sono kulit yang mau diolah itu direndam di kali ngalir tapi kalinya udah hitam bersih. Nah, itu diikat pakai tali kan ada jembatan tuh dijejer di jembatan direndam sampai berapa mungkin semalam kali ya ntar diangkat sama dia setelah bawa air itu ngilangin apa nggak tahu terus kulitnya mungkin setelah itu katanya sih direndam pakai kapur terus diolah jadi pupuk itu dimakan. ya ketika kita iya gak apa ya kita yakin kalau itu kulitnya udah kulit tadinya emang habis dicuci maksudnya habis mungkin sembelihan yang islami gitu kan. Kedua ketika masalah itu di kali itu kita yakin ketika itu cuci lagi dengan air bersih udah aja kita bisa dulu ke situ lah kita jangan harus meneliti sampai ini gimana gitu kan karena kan al aslu tahir kan ketika ini pertama itu tahir suci ketika kita yakin emang seperti kulit itu emang dari hayawan yang suci dimakan gitu. Seperti ya, hayawan kambing kan nyembelih itu orang muslim gitu. Jadi situ aja apa gitu. Ketika lihat di kali tadinya di situ apa di kekuatan gitu ya mungkin kita dibasuh dengan air bersih. Jadi gitu kan kesehatan dia gitu kan. Boleh. Soalnya pengalaman dari sana udah 3 tahun tetangganya di sini. Seperti tempat-tempat ziarah kan kalau masalah jijik kemarin saya ke jamaahnya karena ya gitu kalau di pesantren kan bikin balong gede umur di situ kaki dimasukkan di situ kan umur di situ kan sebagian orang kan umur jijik tapi kan kalau bahasa ini kalau itu kan udah 20 lah boleh jual bahasa ini aja kan kalau kesehatan jijik apa tuh di situ berapa air umur di situ kesehatan jadi mau di situ udah jernih gitu ya? jernih lah
Ya sudah tahu lah mungkin orang-orang tua dulu misalkan suka berjarah lah kalau duit pakai di situ, orang umur di situ. Nanya nggak bang?